masuk tahun baru Islam ya. Malam minggu, Sabtu malam minggu tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan setahun ke depan ini keadaan kita lebih baik daripada yang kemarin. Ibadah kita lebih tambah dari yang kemarin ya. Semuanya nambah. Berat badannya nambah. Rezekinya nambah. Ini doain gadang amin apa? Rezekinya nambah. Berat badannya nambah. Rumahnya nambah. Istrinya gak ada berani aminin ini ya. Sampai di bab tentang al-waznu wal mizan. Yang sebelumnya tentang hisab ya. Kalau hisab perhitungan amal, Allah mereksa amal-amal kita yang baik maupun yang gak bagus, diperiksa amalnya. Ucapan maupun kerjaan. Setelah ngambil kitab-kitab, buku-buku amal kita, mana dalilnya? Surah Al-Wasyiyah yang terakhir sering kita dengar kalau sholat Jumat, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Di situ kita baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira, minta dimudahin, digampangin. Karena hisab ini seorang dalam tafsir Yasin, Imam Hamamizadah, ketika dihisab kita akan ngelewatin ada 10 posnya. 10 posnya. Tiap pos semua kita mesti mampir. Setiap satu pos itu kalau bermasalah, sholatnya bermasalah umpamanya, yang lain-lain bermasalah, itu akan diem di pos tersebut selama 1000 tahun ngurusinnya. Sholatnya nggak bener, sholatnya bermasalah, diem di pos itu 1000 tahun, lama. Ya. Ngurusin sertifikat tanah wakaf aja setahun kita udah pegel, setahun pegel banget udah, capek mondar mandir, ini 1000 tahun dia nongkrong di situ. Ya. Itu hisab. Ya. Nah ada orang-orang nanti yang nggak ngalamin ini nih. Ada orang-orang yang nggak ngalamin ini hisab, lolos. Yang dibilang yadkhul jannata bi ghairi hisab. Di antara umat Nabi ada yang masuk surga nggak pakai dihisab lagi. Pengen apa kagak? Pengen nggak masuk surga nggak pakai hisab? Pengen nggak? Tapi nggak bisa masuk kita. Kata Rasulullah cuma 70.000. Kata Rasulullah, umatku masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Lah, sahabat 124.000. Lagi mana orang Cipilang lontar? Agak masuk kita kalau 70.000 ya. Sahabat Nabi 124.000, ini yang masuk surga bi ghairi hisab 70.000 orang. Kata sahabat, ya Rasulullah, minta tambah sama Allah. Minta ya Rasulullah, jangan segitu. Umat Nabi banyak. Nabi angkat tangan, doanya dikabul, dijawab oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, umatku yang masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Setiap satu orangnya itu bisa narik lagi orang masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Setiap satu orang narik 70.000 orang. Jadi 70.000 kali 70.000. Itu insya Allah katanya sih orang Cipinang Muara pinggiran masuk tuh katanya itu. Amin ya Rabbal. Mungkin tadi baca doanya hasib hisaban yasir. 4.900.000.000 ya. Yang berikutnya, yang diantara yang mesti kita imanin, kita percayain
karena kita nggak ngalamin sekarang, ngalamin nanti. Ya. Apa? Al-waznu wal mizan, menimbang amal, wal mizan dan timbangannya. Ada timbangan amal nanti di sono. Kita ditimbang amal kita pakai timbangan. Timbangannya bagaimana modelnya? Tadi sini dibilangin. Al-waznu haqqun yajibul imanu bihi. Yang namanya timbangan amal itu hak, benar. Mesti yakin ini kita. Yajibul imanu bihi. Orang mukmin yang mengaku orang beriman, mengaku orang Islam, yajibul imanu bihi, wajib bagi dia di hatinya yakinin bahwa itu agar nanti yang namanya timbangan amal. Wa huwa waznu af'ali ibad, ialah menimbang kerjaan-kerjaan seorang hamba Allah. Akan ditimbang situ amal ibadah kita. Bentuk timbangannya bagaimana? Kan di pasar timbangan macam-macam ya. Timbangan daging begini. 2 kilo trek. Wah, bungkus. Yang begitu. Kalau yang gula yang gini pakai batu 1 kilo, 2 kilo, setengah kilo pakai batu, itu timbangan juga. Pernah lihat timbangan yang di toko emas? Toko emas. Ini biasanya yang sering ke toko emas yang mau nikah biasanya. Yang mau nikah lagi sering ke toko emas. Lihat timbangan emas. Timbangan nanti di akhirat, al-mizanu wa ala hayatil mizanil ma'ruf. Timbangan di akhirat nanti bentuknya kayak timbangan yang kita tahu di sini. Yang pakai tiang, ada tiang di tengah-tengah. Tuh, timbangan tukang emas, lihat, kan tinggal. Gini kan? Tiang, terus gini kan? Nah, gini. Sini ada piringnya, sini ada piringnya. Nah, seperti itu. Mizani hayat mizanil ma'ruf, timbangan yang kita kenal, yang kita pernah lihat, timbangan kayak toko emas. Lahu gabdatun wa amud, ada tiangnya tuh, ada tiangnya, ada pegangan tiang. Wa kafatani, piringnya ada 2, piring timbangannya. Kalau tukang emas timbangannya piringnya siapa? Piring tatak kali ya? Enggak, kegedean itu. Cilan lagi ya segini. Segini tutupnya, tutup gelas segitu kan, timbangan emas segitu. Kalau timbangan nanti di akhirat siapa gedenya? Timbangan amal kita nanti timbangannya ada kiri ada kanan. Ini gedenya siapa? Lihat, 2 piring timbangan amal itu nanti di akhirat, kullu wahidatin, tiap-tiap satu timbangan ini besarnya ausa' min tabaqatis samawati wal ar, lebih gede. Piringnya lebih gede dari bumi dan langit. Ayo, ya bumi kayak apa lebar bumi? Kita nggak usah jauh-jauh ya. Cipinang Muara udah lebar kan Cipinang Muara. Gak usah sejakarta, Cipinang Muara lebar gak? Lebar banget, gede banget ini. Apalagi ini segede bumi, lebar segede bumi. Coba bayangin Pak. Kalau timbangan amalnya, timbangan amal kita segede lebarnya Cipinang Muara. Itu tambang kita nyetor amalnya seade apa supaya berat itu timbangan. Selebarnya segede cekuran Cipinang Muara. Kalau lebar banget, supaya penuh, supaya selamat, kita mesti ngisinya tiap hari berapa itu? Itu kalau besarnya segede Cipinang Muara. Nah, ini ausa min tabaqatis samawat, lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Gede banget. Terus kita sehari setorannya apaan? Setor amal kita segede apa ya? Segede bantal segini. Segede bantal. Sehari segede bantal. Besok segede bantal. Bumi dan langit lebar. Kapan mau penuhnya kalau segede bantal? Nggak nyandak segede bantal. Segede musola gini. Setoran kita amal setiap hari segede musola segini. Kapan penuhnya? Lebarnya segede bumi dan langit, gede banget. Atau minimal kalau kita lihat dari hadis
ada pahala-pahala yang besarnya sebesar gunung. Nah, gunung. Yang pernah haji, pernah umroh, lihat tuh gunung Uhud, gede gak? Nah kalau menyetor amal segitu, blok, gede-gede, baru ini timbangan berat nantinya. Sembayang yang wajib doang, nggak ada zikirnya, nggak ada sholawatnya, nggak ada baca Qurannya, sedekah kagak, kapan penuhnya? Sembayang yang wajib doang. Kalau semua wajib doang itu kan modal namanya, untungnya mana? Ibadat orang dagang tuh mau baik, itu modal. Ba'diyah kagak, witir kagak. Orang sono, tempat saya ngajar, tempat lain begitu. Habis sembahyang isya kabur di sono, bukan di sini bukan. Di sini alhamdulillah. Ah dia begini ya. Berarti orang sono ketularan sini. Bentuknya kayak bumi besar daripada bumi dan langit. Masya Allah, lebar banget. Wa Jibril akhadha bi amudihi nadhirun ila lisani. Jibril itu dia megang tiangnya tapi ngeliatin ke lisannya, ke lidahnya. Nih timbangan amal kalau kita itu mau berat ya. Di antaranya yang sering pernah kita dengar ada riwayat siapa orang yang ngikut sembahyang jenazah itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Sholatin jenazah pas di gunung Uhud. Kalau dia nganterin ke makamnya pahalanya dua gunung Uhud. Segede gunung Uhud dua gede. Nah itu segitu. Itu baru cepat berat timbangan kita. Itu timbangan amal yang jadi berat. Apalagi kata baginda Nabi SAW, kok timbangan kita amal kita mau berat, mau penuh. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lisan tapi nanti diberatin timbangan amal kita yang sebelah kanan sama kebajikan. Apa tuh kalimat yang gampang banget? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca pakai agak kita di rumah. Mau berat timbangannya baca itu. Banyakin. Jangan bosan-bosan. Minimal 100 pagi, sore 100, mantep baru. Itu ya berat timbangan amal gitu. Baca itu, amal-amal yang lain, apalagi diantaranya yang bisa ngeberatin timbangan amal. As-sabru. Apa itu sabru? Sabar. Orang sabar dapat pahala, tapi pahalanya bentuknya kagak dibilang, kagak ada sebutan nominalnya, bukan 1, bukan 27. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri, ada bilangnya 27. Siapa orang baca Quran pahalanya 10, 1 jadi 10, 1 huruf 10, 2 huruf 20, 3 30, 4 40, ada bilangnya nominalnya. Tapi kalau orang sabar pahalanya nggak ada bilangannya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Allah akan balas orang-orang yang sabar ganjaran pahalanya bighairi hisab, gak ada hitungannya. Berarti segede apa? Gede banget. Bukan 10, bukan 100, bukan 1 juta, gede banget. Itu sabar. Pahalanya orang sabar. Sabar apa Ustaz? 1, sabar di dalam sabar itu pertama sabar dalam berbuat taat. Jadi kalau orang berbuat taat mesti sabar. Emang kenapa mesti sabar? Iya, baru pulang kerja, pulang dagang, habis ngojek, azan maghrib. Malam Selasa lagi giliran ngaji, aduh, mana badan masih lepek, masih lemes, begitu gerimis lagi, setan bisikin, udah nggak usah ngaji, paling Ustadz nggak datang gerimis meriang dia, dah, didoain meriang Ustadz, ya, kata setan jangan usah ngaji, berbuat taat susah, berat. Besoknya lihat azan subuh, salatu khairum minan naum. Ayo, berapa orang yang bangun? Ini sembahyang berapa orang sini?
Ada nggak sampai pojok sana? Ada berapa sop? 2. Berarti kalau dijajarin sih nyampe montok ke belakangnya. Dijajarin itu. Nah itu berat ya. Berat gak tuh? Kita lagi asik tidur, mesti sembahyang, mesti bangun, gerimis lagi. Akhirnya gerimis mulu ya. Hujan ya gerimis ya. Berat. Orang sabar pertama sabar di dalam berbuat taat itu berat. Waktunya sholat, waktunya ngaji berat. Baca Quran berat susah. Kita orang biasanya rajin baca Quran kapan? Bulan Ramadan doang. Tuh. Coba baca sedikit-sedikit. Seain kek, sebaris kek, seayat nggak apa-apa. Satu ayat. Satu ayat ada 3 huruf, 4 huruf itu kan bayang 40. Besok ayat kedua, besok ayat ketiga, ayat keempat. Yang penting kan langgeng, lazim terus dibaca. Ya. Alif lam mim, suraqallahul azim. Besok baca lagi, zalika kita suraqallahul azim. Atu. Apa sih hatam? 70 tahun. Satu ayat satu hari. Satu ayat. Ayo, jangan sampai nggak ada bacaan Quran kita. Tadi ya, apa tuh? Sabar dalam berbuat taat. Kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa. Sabar juga saat ditantang di hadapannya ada. Wah, ini kalau dikerjain dosa, kerjain jangan kerjain jangan. Nih, kalau dia jauhin, dia nggak kerjain, berarti dia selamat. Dia bisa ninggalin yang dilarang. Itu sabar namanya. Dapat tuh pahala tadi tuh. Pahalanya yang nggak dapat pahala yang nggak ada bentuknya, nggak ada jumlahnya, nggak ada nominalnya. Ya. Yang ketiga, pahala kena musibah. Sabar ketika kena musibah. Sabar. Musibah yang paling dahsyat. Musibah yang paling nyesekin hati. Kematian. Nyesek gak tuh? Ya, dikabarin. Ya Pak, orang tua meninggal. Cep. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek nyesek, langsung nyesek. Orang tua meninggal. Nyesek. Dikabarin. Yang orang perempuan. Bu, suaminya meninggal. Duk, kelengar. Yang selama ini nyari rezeki laki. Ya, yang ngebiayain semua nafkah dikasih orang laki, agak nyesek. Ya Allah, dalam hatinya siapa lagi nanti yang nyari rezeki dia? Nyesek, sakit. Suami gitu juga dikabarin apa? Bininya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih. Orang laki kalau bininya meninggal sedih, nangis, sebelah doang matanya. Yang doang. Laki sono, bukan laki sini, bukan. Musibah kematian, penyakit, musibah, kena sakit. Sabar. Kalau orang yang ngegerutu, itu namanya sabar. Kena penyakit, diam. Lagi sakit tetap sholat, itu namanya sabar. Ya sakit aja ada yang sholat, coba lihat di rumah sakit. Ada orang di rumah sakit pada sembahyang. Itu dihitung, yang di rumah sakit dirawat pada sholat, bisa dihitung. Kita kan pada ngaji nih, kan ngerti nih, kan sekarang tahu suatu saat diuji dengan pengajian tetap sembahyang, sholat. Mbak, anak kita atau mak atau cucu panggilin, tolongin saya mau sholat, ambilin air, wudu di tempat tidur bisa, ya ambilin. Itu namanya penyakit, kena musibah penyakit tapi sabar, tetap sholat. Ini dapat ganjaran. Dalam satu riwayat dikatakan kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada hambanya satu penyakit, dikirimin malaikat. Yang pertama kata Allah Taala, malaikat turun tuh kemana? Tuh orang aneh mau kasih dia ujian penyakit. Lalu apa ya Allah? Ambil keceriaan mukanya. Kan kita kan gini ceria nih, ya. Tawa, senyum. Tapi kalau sakit lesu nggak?
Nah beda, itu diambil malaikat, set diambil. Yang tadi begini-begini, keceriaannya diambil. Malaikat kedua kata Allah, ya malaikat kedua, ya apa ya Allah? Ambil nikmat makannya, nikmat kelezatan makannya ambil. Orang kalau sakit nafsu gak makan. Orang tuanya sakit, anaknya bawa ini, lagi sakit dibawain sate kambing. Kata bapaknya, lo gue lagi sehat gak dibawain sate kambing, gue lagi sakit gue sate kambing. Apalagi bapaknya giginya juga gak ada, sate kambing dibawain. Bahwa ini gak di mana, ini gak nafsu, ini gak demen, ini pahit, ini enak, ini pahit, gak nafsu. Lagi sakit emang diambil malaikat. Keceriaan diambil, nikmat makan diambil. Yang ketiga kesegerannya, kegagahannya, langsung lemes. 3 ambil malaikat langsung lemes, nggak nafsu, pucet, mukanya pucet. 3 malaikat keempat kita Allah, malaikat keempat ambil, datang lagi gitu, apa yang selalu saya ambil? Dosanya ambil. Tuh orang kalau Allah takdirkan mau sakit 4 diambil. Yang keempat malaikat Allah ambil dosanya, datang malaikat, dosa ini ambil. Nah saat dia sakit kata Allah Ta'ala, lihat sabar enggak. Kalau melihat orang kualitas iman seseorang saat kala dia dapat ujian ya. Indal imtihan yukramul mar'u wa yuhan. Kalau udah uji orang baru ketahuan kualitas imannya. Ini imannya iman emas 24 karat, segram 2 gram, apa celupan yang goceng, dicup doang goceng, dibakar hilang emasnya. Tapi kalau yang segram 2 gram itu ditempel, ditambel apa namanya, di lapisin pakai emas, kalau dibakar emasnya itu kelihatan misah segram 2 gram. Tapi ketika dibakar ngilang, itu namanya imannya iman gocengan. Orang yang ketika sakit diuji kasih ujian Allah tadi sabar, kagak ngeluh, gak gerutu, gak marah-marah, gak WA sama teman-temannya sakit WA. Oh tega banget lo, gua sakit gak ada yang tengokin, lo sakit WA. Gua temen sakit gak ada yang tengokin, tega amat lu, jangan begitu, diem aja. Oh, nah ini baru orang ini mulia. Saat diuji Allah dengan penyakit, dia diem, diterima, dari ridho, gak gedumel. Itu namanya imannya top, iman 24 karat namanya. Mulia insyaallah. Nih orang penyakit, orang sakit nih. Kan diambil 4. Mukanya yang ceria jadi pucet, makannya nafsu jadi nggak nafsu. Pahit mulutnya, yang tadinya gagah, lesu. Yang keempat ada dosanya diambil. 4-4-nya malaikat berangkat ambil semua tuh. Langsung lemes. Letoy, nggak nafsu makan, kurang tidur. Nah, kalau Allah Ta'ala takdirkan ini orang mau sembuh, kata Allah Ta'ala, malaikat yang tadi ngambil keceriaannya, orang jadi pucat, balikin. Karena aneh mau sembuhin dia, kata Allah Ta'ala. Datang malaikat, yang tadinya pucat dibalikin lagi. Ceria lagi. Yang tadi nggak nafsu makan, kata malaikat, nih yang ngambil nafsu makannya malaikat, balikin. Dibalikin, set. Pas udah baik, ya Allah ketahuan tanggung udah baik. Bu, berapa Pak? Saya udah baik nih Bu. Iya, saya mau makan. Beliin gado-gado, beliin seblak, beliin sate, beliin bubur. Semua banyak banget, udah baik. Nafsu makan. Ya. Yang ketiga, yang tadinya lemes, kata Allah Ta'ala, malaikat yang ngambil lemes gagahannya, balikin. Dibalikin. Tadi lemes, gagah lagi, semangat lagi. Kan ada 4 tadi ya? Malaikat tadi berapa ya? Ada 4 tadi. Ini baru 3. Keceriaan, nikmat makan, terus kegagahan. Ini dibalikin 3. Yang keempat yang ngambil dosanya nih, Allah Ta'ala nggak panggil. Ini dipanggil cuma 3 doang. Yang keempat malaikat yang ngambil dosanya nggak dipanggil sama Allah Ta'ala. Nanya malaikat, ya Allah, kenapa saya nggak dipanggil? Kenapa? Ini malaikat yang keempat kan ngambil dosanya, mau balikin lagi dosanya.
Kata malaikat, ya Allah saya nggak dipanggil. Enggak. Apa enggak saya nggak balikin lagi dosanya? Jangan, kata Allah Ta'ala. Dia sudah anak uji, udah anak kasih cobaan, gak nafsu makan, lemes, mukanya pucet. Masa anak balikin lagi dosanya? Jangan, itu jangan balikin, kata Allah Ta'ala. Tuh, jadi orang sakit bisa menjadi kafarat melebur dosa. Jadi orang sakit, alhamdulillah, maka jangan ngedumah. Dosanya diambil. Malaikat yang keempat gak dibalikin. Kata Allah, jangan dibalikin. Dia udah aneh uji, udah capek. Nafsu makan, kurang tidur, lemes. Jangan dibalikin. Kata Allah Ta'ala. Kata malaikat yang keempat, lalu gimana ya Allah? Ini dosanya gimana dosanya? Kata Allah Ta'ala, ente buang di laut. Dibuang di laut dosanya. Nih, keistimewaan atau keutamaannya orang yang sabar ketika dapat musibah. Itu namanya penyakit. Jadi sabar itu bisa sabar dalam berbuat taat, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya sedekah, itu sabar dalam berbuat taat. Yang kedua, sabar menjauhkan maksiat yang dilarang Allah telah jauhin, sabar. Yang ketiga, ketika diuji penyakit, musibah, bencana, segala macam diuji, sabar, itu dapat pahala nanti. Pahalanya segede apa? Tidak ada bentuknya, nggak ada nominalnya, besar sekali. Nah di akhirat waktu ada seorang hamba ketika ditimbang amalnya, amal kebaikannya, ada benda yang besar, bluk. Oh gede amat dilihatin. Ini pahala apanya? Saya perang kagak, haji kagak, umroh kagak, sedekah kagak nih orang nih. Ya Allah, ini orang nggak punya nih Pak. Orang nggak punya, nggak pernah sedekah. Ya, kotak amal lewat nggak pernah ngisi. Cuma ditekep doang, begini doang. Tapi nggak diisi. Sedekah kagak, umroh kagak, haji kagak, jihad juga kagak, dibingung. Ini pahala apa? Ternyata pahala sabar. Nih, walaupun orangnya nggak punya, walaupun orangnya hidupnya menengah ke bawah, hidupnya susah, tapi sembayangnya bener, mulutnya dijaga, sabar, dapat pahala. Blok. Tapi kalau orang udah hidupnya susah, ekonominya payah, sembayang kagak, ngaji kagak mau, mulutnya ngeceritain orang mulu, nyaci orang mulu, nggak mau gaul sama musola. Kalau orang Islam benar-benar gaul musola, seminggu pasti makan daging. Ikutin Ustaz Sukarmi dapat berkat, makan daging. Tapi kalau udah miskin, hidupnya susah, gak ngaji, gak sembahyang, gak gabung musola, susah banget. Itu namanya kue cincin ganas turi. Udah miskin, gak tahu diri. Orang mana itu? Bukan orang sini, bukan. Orang Jepang sono. Gak mau sembahyang, gak mau ngaji. Ya. 3. Sabar taat, sabar tinggal maksiat, dan sabar ketika mendapatkan ujian. Baru deh, besar payah tadi itu. Piring amal kebaikannya blok. Penuh nanti dia. Itu diantara amalannya ya, yang bisa ngeberatin timbangannya. Jibril pegang tiangnya tuh sambil liatin lisannya ini orang yang ditimbang. Ya. Malaikat Mikail jagain. Wa Mikailu aminun alaih, malaikat amin yang jagain, yang amanin ya. Kapan tuh tempatnya timbangan amal? Ba'dal hisab, setelah ada pemeriksaan. Allah berfirman, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah Ta'ala, maka siapa orang yang sakulat mawazinuhu, yang berat timbangannya, paman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya amal kebaikannya, bahwa fi isyatir radiyah, dia dalam kehidupan aisyah radiyah, kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa amma man khaffat mawazinhu fa ummuhu hawiyah, tapi orang yang enteng timbangannya enggak ada amal kebaikan. Enggak ada kebaikan, enggak ada pahalanya. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka. Namanya neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu yang namanya neraka mahiyah? Narun hamiyah, api hamiyah yang bakar menyala-nyala. Itu orang yang timbangan amalnya enteng. Macam-macam orang yang ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hisab amal ini dikarang kitabnya oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Ghazali. Nama kitabnya namanya Daqaibul Akhbar disebutin. Wa kadzalikan nas bil muhasabah salas tabaqat. Orang itu ketika dihisab ada 3 tingkatan. Nanti kita lihat itu ada di mana nih, ya. Pertama, tabaqatun yuhasabuna hisaban yasira wa humul atqiya. Kelompok pertama, yuhasabuna, mereka akan hisab, dihitung amalnya, hisaban yasira, dengan perhitungan amalnya, perhitungan yang gampang banget. Siapa ini? Wa humul atqiya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa apa? Ketakwaan itu kunci kalau kita mau gampang timbangan amal ini ditimbang jadi mudah, takwa. Wa uzlibatil jannatul muttaqin, surga disiapin buat orang-orang yang bertakwa supaya gampang nanti timbangannya. Ya. Tamak. Wa tabaqatun yuhasabuna hisaban syadida summa yuhlikuna wa humul kuffar. Yang kedua, tabaqah tingkatan orang yang kedua waktu dihisab, hisaban syadida, pereksaannya susah banget, berat, sampai-sampai yuhlakuna, mereka dibinasain, dihancurin. Siapa? Wahumul kufar, orang-orang kafir, yang belum muslim, yang non muslim, orang kafir, kufar. Dia di kelompok yang kedua, hisabnya perhitungannya berat. Tabaqah yang ketiga, wa tabaqatun yuhasabuna yunakasuna summa yanjauna wa humul usad. Kalau yang tadi pertama ditimbang, direken tapi sebentar. Tapi ini yuhasabuna tetap dihisab. Wa yunakasuna diperiksa tapi dia selamat. Siapa tuh? Orang-orang yang beriman tapi ada dosanya. Diperiksa juga. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada nih. Udah lewat? Oh, belum. Ya. Apa yang nanti akan dihisab ditanya? Ini kata Rasulullah dalam hadisnya. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah min yadillahi ta'ala hatta yus'al an umrihi fi ma afnah. 1. Wa an mali min aina iktasabahu wa aina afnah. 2. Yang ketiga, wa yas'alu amma fi kitabihi. Yang ketiga ditanya tentang bukunya. Kata Rasulullah, 2 kaki seorang hamba di yaumil kiamat senantiasa, ya, dia di hadapan Allah Ta'ala berdiri hingga ditanya. Apa yang pertama ditanya? An umrihi, ditanya apaan? Umurnya. Umur kita berapa Pak? 60. Ditanya nanti, Bapak
Iya ya Allah. Tinggal di mana Pak? Cipinang Lontar Allah. Tanya. Umurnya 60 ngapain aja Pak? Sembayang jarang-jarang ya Allah. Terus selebihnya mancing. Masih ada yang mancing di sini. Sehari kan 24 jam. Sehari 24 jam. Sembayang berapa sih? 10 menit taruh dah ya. Sembayang taruh 10 menit. Sehari 5 kali 50 menit. Genepin 1 jam. Sembayang sekali 5 kali 1 hari cuma 1 jam. Sehari 24 jam. Sembayang 1 jam. 23 jam kemana? Itu ditanya. Pagi jam 6 berangkat, pulang jam 6 sore, berarti 12 jam ngapain? Mancing. 12 jam mancing. Tertanya, ya saya mancing ya Allah. Umurnya buat ngapain? Mancing ya Allah. Ya. Wa an malihi ditanya. Ya. Malihi hartanya. Kita usaha, mendagang, bisnis, kerja. An mali ditanya duit kita dari mana ente dapat? Aina iktasabu? Saya dagang ya Allah. Oh udah bagus. Wa aina afnah? Terus buat apaan duitnya? Buat anak bini. Emang dapat cuma segitu doang. Tapi kalau orang duitnya miliaran, kita sehari dapat pemain nih, sehari dapat 100.000. Anak bini memasak 75.000, kita megang 25.000 doang. Buat beli pulsa, sama rokok, sama bensin, taruh 25.000 gak cukup ya 25.000 ya. Bensin, rokok, pulsa cukup 25.000, agak cukup. Taruh saya 100.000 buat anak bini masak, sisanya buat kita. Pulsa, bensin, rokok, 100.000 habis, habis. Mau diperiksa apa lagi? Emang cuma segitu duitnya? Tapi kalau yang duitnya miliaran, triliunan. Sehari buat keluarganya bapaknya 500.000 sehari, kok sisanya berapa? Masih berapa? Banyak gak? Itu yang itunya yang diperiksa, itu yang ditanya nanti. Makanya Nabi Allah Sulaiman kan dia nabi, nabi juga, raja juga, kaya raya. Dia belakangan nanti, nabi-nabi udah masuk surga, dia belakangan diperiksa, karena periksanya lama dia. Karena duitnya banyak, hartanya banyak. Tuh. Makanya kalau yang duitnya banyak, hartanya banyak, repot. Ini sini yang lihat yang ngaji di sini kayaknya orangnya nggak punya semua ini. Alhamdulillah ya. Ya, pila, ada yang punya pila nggak sini? Nggak ada. Mobil Alphard nggak ada, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ntar kita enteng ya. Jadi nggak punya semua, saya juga nggak punya pila. Tuh ditanya dari mana duitnya? Aina afna buat apaan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya tentang bukunya. Fa iza balau akhirul kitab yaqulu ta'ala ya abdi kullu hadza amaluka au anna malaikati zadu alaika fi kitabik. Waktu dikasih buku amal, Allah telah tanya, ya hambaku, ini amal-amalmu ada di sini. Apakah malaikatku lebih-lebihin isinya? Fa yaqulu kata hambanya, kata hamba Allah, ya Rabb, tidak ya Allah. Walakin fa'atu kullah. Ini emang semua aneh yang pekerjaan aneh semua. Bayaqulu ta'ala analladzi satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Aku yang tutupin kamu di dunia dan aku akan ampuni kamu sekarang. Izhab, maka pergilah kamu. Fa inni ghafartu laka, aku ampuni dosanya semua. Inilah dosa orang yang diperiksa ketika amalnya dihisab, kemudian diselamatin dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Diperiksa terus karunia Allah taala. Itu golongan-golongan orang yang selamat nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyakin amal, jangan tinggal sholat 5 waktu. Kalau kita masih seger, artinya masih ada waktu, masih ada senggang, jangan sampai nggak ada qobliyahnya, ba'diyahnya, ada witirnya. Ayo, umur udah gocap lebih, masa nggak sembahyang witir? Kapan sembahyang witir kita? Sembahyang witir. Ba'diyah witir kerjain, qobliyah ba'diyah. Kalau besok sempet isyraq, kalau sempet duha, jangan sampai nggak kerjain. Sayang, ya. Umur sekian, tapi amalnya kita nggak banyak. Nanti kita rugi di sononya nantinya. Itu tentang hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa amma man sakulat
Mawazinu barang siapa, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, bahwa fi 'isyatir radiyah. Kalau kita mau hidupnya nanti enak, kalau kita mau aman, banyakin beratin timbangan amal kita. Dengan apa tadi caranya? Dari awal banyak ya, sunnah-sunnah dikerjain, ada baca tasbih, kemudian banyakin sedekah di antaranya, kemudian baca tasbih. Wa amma man khaffat mawazinu, yang enteng timbangannya, kagak ada amalnya, yang 5 waktu doang sembahyang, enggak ada qobliyah, enggak ada biyah, enggak ada sedekah, enggak ada baca Quran, enggak ada tasbih, enteng banget. Nanti khawatir dia fa ummuhu hawiyah, tempatnya neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah? Itu nar, api yang menyala-nyala. Mudah-mudahan kita diselamatin dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pengajian, dengan ada keterangan ini dari para alim ulama. Dari alim ulama dapat dari Nabi, nasihatin buat kita semua yang hadir malam ini. Mulai besok banyakin amal ibadah kita, karena nanti kita akan diperiksa di sana. Yang kita baca, zikir, sholawat, tasbih, istighfar, itu jangan tinggal. Tiap hari ada, tiap hari ada Quran, istighfar, tasbih, sholawat harus ada, walaupun dikit-dikit, 3 umumnya. Quran 3 ayat, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, tasbih 3 kali, nggak apa-apa, dikit. Khairul amal abdul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling bagus adalah yang continue terus, wa in qalla, walaupun dikit. Istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, tasbih 3 kali, Quran 3 ayat, dikit tapi baca. Pagi baca, sore baca, besok baca lagi. Dibanding daripada banyak bosen. Kata Ustadz, mesti banyakin tasbih. Pagi-pagi dibaca tasbih, puter-puter sampai 10 kali tasbih. Istighfar 1000 10 kali muter. Stop. Capek, lama juga ya. Besoknya udah baca lagi dah. Udah sekali doang ininya. Makanya mendingan dikit. Nanti kita coba pas udah baca 3 nih, minggu besok atau bulan besok pasang niat. Masa sih ane udah umur 60 baca tasbih 3 kali. Malu gitu. Tambahin lagi. Tahun kemarin 1445 cuma 3 kali zikirnya. Sekarang 446 naikin lagi, tambahin lagi. 6 kali kayak 9 kali kayak. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua ya, termasuk buat diri saya. Lagi pengen terus semua yang kita amalin tuh, baca Quran, istighfar, tasbih, sholawat. Ini akan menjadi penyelamat kita di kuburan nanti ini. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa yaqina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wan nabiyuna min qabli la ilaha